Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu beserta para pemirsa kajianmu, peserta kajianmu yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan usia yang panjang kepada kita, usia yang berkah sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan sampai hari ini yang baik, yang benar, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal sholih. Mudah-mudahan yang masih kurang, yang masih banyak kesalahan, kita bisa mengevaluasi kesalahan kita dan mudah-mudahan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya bersyukur mendapatkan atau memiliki seorang pilihan Allah yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya, yang akan menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, kajian pada kali ini kita akan mengambil tema memelihara diri dan keluarga. Kita tahu persis apa yang telah dicerahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah memberikan pencerahan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kita memiliki tugas yang tidak ringan dalam kehidupan ini, Ibu dan Bapak sekalian. Kita memiliki sebuah tuntutan. Setiap manusia, setiap orang yang beriman wajib untuk menjaga dirinya, juga menjaga keluarganya dari siksaan api neraka. Berarti kita harus mengkaji, mempelajari apa-apa saja yang menyebabkan kita keliru dalam kehidupan, salah dalam kehidupan, sehingga menyebabkan kita nantinya akan menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu, marilah kita ambil apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat pesan dari Luqman kepada anaknya. Mestinya saja pesan itu juga akan menjadi tuntunan bagi kita semuanya. Di dalam Al-Quran surat Luqman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Allah menggambarkan, memberikan contoh Luqman yang menasihati anaknya dengan nasihat yang pertama, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling agung. Nah, satu langkah utama yang harus kita terapkan, mantapkan pada diri kita sebagai orang beriman dan juga keluarga kita. Keluarga yang utama adalah orang yang ada di dekat kita, di dalam rumah kita. Anak, cucu, menantu, suami dan lain-lain, istri dan lain-lain yang ada di dekat kita. Kita harus bisa menanamkan satu akidah yang benar, keyakinan yang benar, keimanan yang benar. Jangan sampai melakukan satu keimanan, keyakinan yang menyimpang, yakni yang dikatakan dengan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah termasuk
penganiayaan yang besar, kezaliman yang paling agung. Dan ini sebuah bencana yang akan menimpa kita ketika kita tidak bisa mentauhidkan Allah. Berarti tanaman pertama agar kita bisa memelihara diri kita dari siksa api neraka, yang pertama kita harus memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, akidah tauhid, ya, lepas atau jauh dari sifat-sifat menyekutukan Allah. Nah, akidah yang benar itulah, akidah tauhid itulah yang akan membawa kepada kita bisa untuk melaksanakan atau beramal, ya. Setelah kita beriman dengan akidah tauhid, kita akan bisa mengamal atau melaksanakan amal solih, yang nantinya dengan iman yang kuat dan amal solih yang benar, itu akan mewujudkan satu nilai ibadah yang dibenarkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya juga kita tidak boleh melupakan untuk memelihara diri dan keluarga kita, bisa meninjau kepada nasihat Luqman pada ayat berikutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayal masir. Luqman menyampaikan, ya, wa wassaynal insan, telah kami wasiatkan kepada manusia agar supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya, wa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandungnya dengan susah payah, dengan jerih payah, wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Maka Allah menyampaikan dalam ayat itu, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nah, ini merupakan langkah juga yang harus kita terapkan ketika kita akan memelihara diri kita dari siksa api neraka. Berarti kita sebagai seorang yang juga memiliki orang tua harus berbakti kepada keduanya. Anak kita juga harus kita didik, harus kita latih supaya bisa berbakti kepada orang tuanya. Sampaikanlah kepada mereka betapa jerih payah bundanya yang mengandung, ibunya yang mengandung, uminya yang mengandung dengan susah payah, ibunya yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara dan seterusnya sampai anaknya dewasa. Di samping itu dari ibulah anak-anak nanti akan menerima satu pendidikan yang akan mampu untuk mengisi diri mereka dalam kehidupan, utamanya adalah pendidikan agama. Maka seorang ibu adalah menjadi madrasah yang pertama dalam keluarga. Sebagai seorang guru, seorang ustadzah dalam madrasahnya, mestinya dia juga harus mengisi dirinya, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi dalam mendidik, dan memiliki kompetensi dalam masalah agama. Oleh karena itu, kajian agama bagi seorang ibu menjadi sebuah kewajiban. Mengkaji agama, mempelajari agama, terutama hal-hal yang terkait dengan masalah pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan juga pendidikan akhlak. Pendidikan ibadah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kita tahu persis bahwasannya ketika anak kita berusia 7 tahun, dia harus diajari, disuruh untuk sholat, diajari tentang sholat, diajari tentang ibadah-ibadah yang akan menjadi pembiasaan ketika dia menjadi orang yang sudah dewasa. Mengapa Nabi mengajarkan atau menyampaikan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita ketika 7 tahun diberikan pendidikan sholat, ya? Karena anak perempuan usia 9 tahun kalau telah keluar darahnya, darah haidnya, ini sudah menunjukkan anak itu baligh. Anak itu sudah memiliki satu ketentuan syar'i yang harus dilakukan, memiliki buku catatan dan menanggung dosa dan pahala sendiri. Sehingga 7 tahun kalau sudah diajari sholat, maka 9 tahun dia baligh, sudah bisa untuk melaksanakan ibadah sholat yang menjadi
satu pokok penting dalam agama kita. Ya, dikatakan sholat menjadi satu tiang, satu penopang dalam agama kita. Di samping penopang, sebagaimana kata Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat sebagai tiang agama, juga sebagai fondasinya. Ibarat bangunan sebagai sebuah fondasi atau tiang. Kalau tiang dan fondasinya kuat, maka bangunan itu akan menjadi kuat. Islam sebagai sebuah bangunan, ketika sholat itu sudah bisa dikuatkan dalam diri seseorang, diri anak, ya, maka bangunan Islam yang ada pada diri kita, diri anak kita, diri keluarga kita itu akan menjadi kuat. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan bahwasanya yang membedakan antara aku dengan mereka, kata Nabi, maksudnya aku dengan orang yang kafir, itu adalah sholatnya. Kalau dia sholat berarti dia adalah mukmin, tapi waman tarokaha, kata Nabi, fakot kafaro. Jika dia meninggalkan sholat berarti dia sudah kafir, ya. Jadi ciri kafir itu di samping dia tidak percaya kepada Allah, juga termasuk orang Islam bisa menjadi kafir ketika dia meninggalkan sholat. Maka sholat ini yang harus juga ditanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, supaya bisa terhindar dari siksa api neraka. Di samping sholat juga anak-anak kita, keluarga kita, ya, diri kita sendiri dilatih dengan amalan-amalan pokok ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Kalau sholat yang fardu sudah, sholat sunat disampaikan, diajarkan, dibiasakan. Kalau puasa wajib fardu sudah, puasa Ramadan, maka puasa sunat, ya, puasa yang akan membawa kita, yang akan menyempurnakan ibadah puasa wajib kita juga dilatih, diajarkan di dalam diri kita dan juga keluarga kita. Termasuk amalan zakat. Ketika zakat sudah, maka di luar zakat ada infak, sodakoh. Ini pun juga dibiasakan dalam kehidupan diri kita dan keluarga kita. Ini hal-hal yang insya Allah akan bisa memelihara kita dari siksa api neraka. Kebiasaan yang sudah kita lakukan, Ibu dan Bapak, para pemirsa, ini tidak hanya kita saja yang sudah melakukan, yang harus melakukan. Tapi kita bisa menengok, kalau kita sudah mau mengkaji, apakah anak keluarga kita sudah mau mengkaji tentang ad-dinul Islam atau belum. Kalau kita sudah terbiasa sholat sunat, misalnya sholat di luar sholat fardu itu, ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat tahajud, ya. Apakah anak-anak kita, keluarga kita juga sudah dibiasakan untuk melakukan itu atau belum? Nah, ini yang perlu. Kadang-kadang kita lupa ketika diri kita sudah melakukannya, sudah membiasakannya, anak-anak kita belum, keluarga kita belum, tetangga kita belum, kita tidak mau untuk mengajak mereka. Padahal kita tetap memiliki satu tugas kewajiban sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, bahwasanya kita disuruh menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ya, ayat-ayat berikutnya di dalam surat Luqman itu banyak yang memberikan satu contoh kepada kita bagaimana kita akan bisa menjadi seorang mukmin yang mempunyai keimanan yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak atau karakter yang mulia, ya. Pada hakikatnya semua ibadah, esensi daripada ibadah dan akidah itu akan menimbulkan satu amal solih, akan membawa kepada kita menampilkan, mempunyai penampilan akhlak yang mulia, ya. Sehingga tugas kita yang berat ini akan bisa terwujud di dalam keluarga kita. Bagaimana sikap anak-anak kita, keluarga kita kepada orang tua, kepada sesama temannya, kepada di dalam masyarakat juga dia bisa bergaul sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang sudah dicanangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak mudah kita mempelajarinya, tidak hanya sebentar atau hanya sedikit kita mempelajari, tapi harus kita pelajari secara terus-menerus kajian semacam ini agar supaya kita ingat bahwa kita punya tugas yang berat dalam diri kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka.
Demikian saya kira apa yang kita sampaikan dalam kajianmu dalam yang singkat ini, mudah-mudahan akan bisa bermanfaat terutama bagi diri saya ya, yang harus bisa menjaga diri kita agar bisa selamat dari siksa api neraka, dan surga adalah menjadi harapan kita, tempat yang akan kita tuju ya, tempat yang nantinya akan kita harapkan melalui beberapa amal solih yang banyak sekali dicerahkan oleh Al-Quran ya, yang harus kita kaji dan kita pelajari sehingga kita bisa untuk mengamalkan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan iman dalam diri kita, istiqomah dalam menuntut dan meniti ajaran Allah dan Rasulnya untuk kehidupan ini, sehingga kita bisa mustaqim di jalan Allah. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan dalam kajian atau dalam uraian yang sangat singkat ini. Nasrun minallah fatun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.